mengenal diabetes, komplikasi impotensi dan terapi herbalnya. Nah, kenapa kita menekankan pengobatan herbal ini agar tidak menaikkan insulin? Karena efek insulin tinggi itu coba, ini saya kasih ilustrasi. Ini dangers of hyperinsulinemia. Ini gula tuh jahat banget itu. Ya, karena dengan gula insulin tinggi, ya itu kejahatan gula plus insulin tadi itu kemana-mana aja. Termasuk erectile dysfunction, disfungsi ereksi. Kenapa? Karena, maaf ini agak sedikit bahas organ reproduksi gitu ya. Ketika sudah diabetesnya tinggi, saraf dan pembuluh darah itu rusak. Padahal organ reproduksi laki-laki atau penis itu bukan sekedar otot, jadi bisa bisa tegak, ya, bisa ereksi. Itu bukan karena otot. Kalau jari kita, misalnya saya nunjuk begini nih ya, ini jarinya nunjuk. Ini bergerak, saya tekuk, saya lurusin, saya tekuk, saya lurusin. Itu karena otot. Tapi kalau yang namanya penis, ya itu bisa tegak bukan karena otot, tapi karena darah yang mengalir di dalam ruang penisnya. Jadi ada rongga penis yang diisi darah. Nah, ketika darah masuk, dia langsung stop. Jadi tidak bisa keluar, maka kemudian menegang. Nah, ketika sudah terjadi diabetes, apalagi ada hipertensi, wah lebih parah lagi. Ya sudah, makanya komplikasi diabetes kan hipertensi. Darahnya masuk, gampang ngobos. Yang ngobos itu gampang keluar. Darah masuk ke dalam penis, tapi juga bocor keluar. Akhirnya apa? Bisa tegang sebentar, kempes lagi. Jadi nggak bisa lama, maka disebut sebagai erectile dysfunction. Itu terjadi komplikasi. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah rumah tangga kalau sudah mulai diabetes gitu. Jadi bisa ribut, bisa cerai dan lain sebagainya gitu ya. Yang laki-lakinya juga nggak punya kemampuan atau sebut impotensi gitu ya. Karena bisa tegang sebentar karena terisi darah tadi, tapi juga gampang ngobos tadi itu. Pembuluh darahnya langsung kosong, akhirnya maaf-maaf penisnya itu jadi lemes lagi. Jadi cuma sebentar. Jadi nggak ada yang bisa nahan darah itu terkumpul lama. Tapi kalau yang masih sehat, rongganya terisi darah, ya, terus langsung dikunci. Ya, nggak bisa mengecil. Nah, ini kuncinya ini kalau pada penderita diabetes itu hilang. Jadi masuk bisa ereksi, terus kuncinya hilang ya keluar lagi, kempes lagi, nggak bisa lama. Nah, ini komplikasi. Jadi paham ya kenapa kok terjadi disfungsi ereksi gitu ya? Karena hiperinsulinemi. Gulanya tinggi, insulinnya tinggi gitu ya. Nah, nanti gangguan yang lain kayak aterosklerosis, ke jantung, ke koroner itu sudah pasti itu kemana-mana. Memang gula ini efeknya kemana-mana. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas ya, komplikasi tadi disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi tadi kadar gulanya tinggi, merusak saraf dan pembuluh darah, menyebabkan hipertensi, gitu ya. Terus ada stres kronis dan depresi. Ya, stres kronis dan depresi itu selain naikin gula darahnya juga makin naik, gitu kan. Disfungsi ereksi juga bisa disebabkan karena stres, obat gula ditambahin lagi karena gulanya kok nggak turun-turun, makin nambah minum obat gula, insulinnya makin naik ya, insulinnya makin naik, insulin naik makin memperparah disfungsi ereksinya. Ini muter saja terus di situ. Padahal sebenarnya kuncinya gampang. Jangan lagi makan karbohidrat sebenarnya, cuma susah. Kita ini memang sudah kecanduan karbohidrat. Nah, terus ditambah lagi jarang olahraga dan kurang jaga makan karena dari pagi sampai malam tadi itu ngunyah terus. Disuruh puasa susah karena memang efek gula tinggi itu memicu lapar yang hebat. Ya, gula darah tinggi, insulin tinggi itu memicu lapar yang hebat. Lapar yang bukan karena butuh makan, ya. Lapar yang bukan karena butuh makan, tapi merasa ingin makan. Nah, keinginan makan dan butuh makan itu beda. Ya, beda. Nah, kita itu kadang susah membedakan antara ingin makan dan butuh makan. Solusinya, nah ini ada herbal yang bisa memperbaiki kondisi disfungsi ereksi. Tetapi kita harus lihat dulu, bahan ini ada madunya, maka dikonsumsinya itu juga harus berhati-hati. Artinya apa? Harus dalam kadar gula yang normal dulu, atau setidaknya di bawah 200. Karena ini dosisnya tidak sampai yang sesendok tadi itu enggak, setengah sendok juga cukup. Ya, kenaikan gulanya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian kalau masih di atas 200 apa itu baiknya diperbaiki dulu menunya, makannya dan lain sebagainya. Terus juga olahraganya diperbagus. Kenapa olahraga itu penting gitu ya? Karena olahraga, terutama olahraga yang kita anjurkan bukan olahraga kardio. Olahraga kardio itu lari, jogging, ya,
Sepeda enggak, olahraga yang kita anjurkan itu adalah olahraga workout. Workout itu adalah olahraga yang membesarkan massa otot. Jadi kayak angkat barbel. Kadang-kadang kalau nggak perlu alat ya nggak apa-apa, push up, sit up, ya kemudian squat jam, apa gitu-gitu, itu akan membesarkan otot. Nah, membesarkan otot itu akan menambah kapasitas tubuh kita itu untuk menyimpan gula. Kalau ototnya bertambah besar, untuk bisa menyimpan gula itu banyak. Jadi gulanya tidak disimpan di pembuluh darah, tapi bisa disimpan di otot. Karena otot kita itu juga gudang gula. Nah, pada penderita diabetes itu gulanya tinggi gara-gara ototnya nggak pernah dipakai. Walaupun lengannya gede, tapi gede lemak. Kita sama lengannya Kang Aderai gitu. Itu lengan gede itu isinya otot semua, bisa nyimpen gula lebih banyak. Tapi kalau yang obes, lengan gede itu karena lemak, jadi nggak bisa nyimpen gula. Nah, kemudian konsumsi herbal yang meredakan depresi tadi, habatus sauda dan zaitun, juga power honey ini yang isinya adalah komponen-komponen yang bisa meningkatkan vitalitas gitu ya, kemudian juga memperbaiki pembuluh darah. Jadi kita kan kesulitannya di pembuluh darah dan juga saraf ya. Dengan catatan gulanya jangan sampai di atas 200-an atau 300-an apalagi gitu ya. Harus dibantu dengan lifestyle juga. Makanya antara lifestyle dan herbal itu harus seiring dan sejalan. Jadi konsumsi herbal yang membantu melancarkan aliran darah di alat reproduksi. Nah, Power Honey kita sangat rekomendasikan. Nah, demikian sedikit tentang diabetes, kemudian juga komplikasinya, gitu ya. Kemudian arah komplikasi yang kebetulan kita agak tekankan itu adalah di masalah disfungsi ereksi. Nah, dan cara penanganannya tadi lifestyle harus diperbaiki gitu ya. Lifestyle perbaiki itu semuanya, tidurnya, olahraganya. Olahraga atau tidurnya kurang juga malah tambah stres. Jadi olahraga siang bagus gitu ya. Malamnya tidurnya juga harus bagus. Ya, sebagaimana tadi sudah dibahas, olahraga intens siang hari dan tidur cukup di malam hari. Karena tidur yang cukup di malam hari itu akan membuat kita itu betah lapar. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang kurang tidur, itu ada dua hormon yang akan berubah. Pertama, hormon yang namanya leptin. Hormon leptin itu hormon kenyang. Begitu kurang tidur, leptinnya turun. Jadi perasaannya lapar terus. Kemudian ada hormon grelin naik. Grelin itu hormon rakus, hormon craving. Makanya kalau malamnya begadang, tidur kurang dari 6 jam, paginya itu mesti susah puasa. Ya, mesti laparnya hebat, dan kalau makan susah kenyang. Karena hormon leptinnya turun, hormon grelinnya naik. Itu gara-gara tidur. Jadi kalau tidurnya bagus, ya otomatis kendali makanan kita itu juga akan bagus. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi tips agar nantinya kita bisa setidaknya ngontrol makanan kita. Karena kalau cuma kontrol, 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 ya itu omongan gampang. Pelaksanaannya susah, gitu ya. Makanya kita saya kasih tipsnya. Demikian, barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, baik, ini ada pertanyaan nih, Dok. Apakah hal ini bisa terjadi pada wanita dalam artian jika diabetes jadi lemas syahwat untuk wanita, Dok? Ya, sebenarnya pada prinsipnya laki perempuan bisa mengalami semua. Karena antara laki dan perempuan, alat kelamin itu ada analognya. Analog itu yang mirip. Ya, yang mirip. Maksudnya kalau di laki-laki, contoh misalnya penis, misalnya. Kalau perempuan tuh maaf di klitorisnya, misalnya. Itu analog-analog yang dari kejadian awal sebelum janin terbentuk itu begitu. Hanya ketika laki, oh ini lebih berkembang memanjang. Kalau perempuan ini nggak memanjang, itu analog. Jadi akan mengalami hal-hal yang mirip. Ya, mirip. Mungkin kalau laki-laki terkait ereksinya. Mungkin kalau wanita lebih kepada mungkin libidonya dan lain sebagainya. Sehingga akan mengalami frigiditas, jadi kaku, jadi nggak semangat, dan lain sebagainya. Pada intinya laki perempuan akan mengalami hal yang sama. Belum nanti lemesnya, belum emosionalnya, dan lain sebagainya. Maka juga harus tetap dikoreksi gitu ya. Baik dari lifestyle-nya biar gula darahnya turun, herbalnya juga diminum gitu ya, dan juga sarana-sarana yang menyehatkan lainnya.